Oke, shalom teman-teman semuanya yang udah join di live Instagram kami, Geologi Christian Community. Selamat datang kita pada Metamorphose Talk yang kedua kali ini, teman-teman. Jadi pada hari ini, teman-teman, sesuai yang udah teman-teman lihat di sosial media kami, Metamorphose Talk ini adalah salah satu pembicaraan yang ibaratnya bukan cuma bincang-bincang biasa, teman-teman. Tapi aku yakin dan juga Revi sendiri juga yakin bahwa perbincangan ini akan membawa perubahan hidup buat teman-teman. Nah, oke. Jadi sebelum kita mulai bincang-bincang dalam hari ini, yuk kita satu dalam doa dulu supaya apa yang kita obrolin pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Oke, kita satu dalam doa. Datang Bapa kami yang terjadi di surga yang mulia, ucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kesempatan yang begitu indah pada hari ini Tuhan. Kami bersatu ya Tuhan untuk pada hari ini untuk melakukan sedikit pembicaraan ya Tuhan mengenai perubahan hidup pada hari ini bersama dengan Revi ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan meskipun tengah-tengah corona seperti ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sungguh nyata, kuasa-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa pembicaraan ini bukanlah suatu pembicaraan sia-sia, melainkan pembicaraan yang luar biasa yang akan mengubahkan kehidupan kami untuk kedepannya. Karena Kamu pimpin kami ya Tuhan dalam pembicaraan malam hari ini, baik itu hamba-Mu sendiri maupun Revi ya Tuhan yang mungkin akan sharing beberapa hal dengan kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan akan jamah bibir mulut kami yang akan bicara ini, jangan biarkan roh iblis atau roh jahat apapun itu Tuhan menguasai kami. Tapi Tuhan, berkat Kau sendiri Tuhan berkuasa dalam setiap perkataan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, jadi teman-teman mungkin yang belum nonton Metamorphose Talk yang pertama, jadi aku jelasin singkat kenapa kita nggak ada Metamorphose Talk yang ini. Nah, jadi Metamorphose Talk ini adalah sebuah pembicaraan yang diambil dari sebuah proses geologi ya, karena kita anak-anak geologi kayak gitu, asik. Nah, jadi Metamorphose Talk ini diambil dari sebuah kata metamorphos, atau kita bisa bilang kalau di dalam geologi adalah metamorphosis. Nah, kayak gitu. Nah, jadi metamorphosis ini adalah sebuah proses di mana sebuah batuan yang awalnya batuannya itu lunak, itu bisa jadi keras. Terus nanti yang udah keras jadi sangat keras kayak gitu. Nah, ibaratnya dengan perumpamaan kayak gitu, kita kan dalam hidup ini banyak sekali mengalami masalah, banyak sekali mengalami tekanan, kayak gitu kan ya. Diharapkan kita bisa menjadi seperti batu ini yang awalnya mungkin lunak, bisa jadi seperti keras, dan juga yang keras akan semakin menjadi lebih keras dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi pada hari ini teman-teman, kita udah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa banget. Kalau kata teman saya kemarin, luar biasa, keren dalam kehidupannya. Dan dia juga salah satu pelayan Tuhan yang luar biasa di gerejanya. Juga salah satu orang penulis buku. Ya, kita sambung sama Revi Halim. Halo, Rev. Halo, Daprus. Halo semuanya. Oke. Nah, jadi kita nggak usah lama-lama lagi ya teman-teman. Karena mungkin kita waktunya juga terbatas. Live-nya ini 1 jam kayak gitu kan. Jadi kita akan langsung masuk nih. Nah, mungkin Rev, kalau misalnya Revi dengar kata-kata berubah nih, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Revi? Kalau misalnya ada di bayangan aku, mungkin kayak yang Tuhan Yesus bilang ya, dari ciptaan lama jadi ciptaan baru ya. Yang dulunya mungkin dibelenggu oleh dosa, berubah jadi memiliki hidup yang lebih baik, lebih benar di dalam berbicara, pikiran, dan juga bertindak. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut Revi nih, hal apa sih yang bisa menimbulkan seorang atau mungkin pribadi itu bisa berubah kayak gitu? Kalau menurut aku ya, diambil dari Alkitab sih, menurut aku Yohanes 15 ya yang paling bisa menggambarkan ini, di mana Tuhan Yesus bilang kan dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa nggak melekat pada Tuhan Yesus, dia akan menjadi kering, pada akhirnya mati, nggak bisa apa-apa. Tapi barang siapa melekat pada Tuhan Yesus, dia akan berbuah di dalam hidup. Nah, aku percaya itu sih di dalam hidup, dimana yang kalau misalnya kita pengen berbuah atau berubah di dalam hidup ke arah yang lebih baik, kuncinya itu nggak di dalam kedisiplinan kita, kekuatan kita sendiri, baik kita bukan, tapi di dalam hubungan kita sama Tuhan Yesus. Semakin kita punya hubungan yang akrab, yang dekat sama Tuhan Yesus, semakin kuasa Tuhan itu, kuasa Roh Kudus yang akan mengubah kehidupan kita, mengubah pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Nah, gimana sih kita bisa melekat sama Tuhan Yesus? Secara sederhana sebenarnya ada 2, yaitu doa, yaitu kan doa kan sarana komunikasi sama Tuhan, sama baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, iman kita bangkit, kan katanya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, mantap deh.
Setuju nih, setuju banget. Jadi tadi ada kata-kata Revi yang bilang bahwa ibaratnya kita tuh nggak bisa berubah karena kedisiplinan kita, melainkan yang bisa mengubah kita adalah Tuhan Yesus sendiri, kayak gitu kan ya, Ren? Nah, kira-kira Revi ada pengalaman atau mungkin cerita, mungkin kali Ren, tentang kehidupan Revi mungkin yang dulu kayak gimana, terus sekarang setelah mengenal Tuhan Yesus yang benar-benar, jadi kayak gimana? Atau mungkin gue tanya dulu deh, dulu Revi dengan 3 kata, itu kayak gimana? 3 kata ya? 3 kata. Apa ya? Ngomongnya kasar, tapi bukan, itu udah 2 kata tuh, ngomong kasar. satu itu satu, maksudnya 3 hal lah. Kasar lah, ngomongnya kasar. Terus nafsu ya, hawa nafsu, hawa nafsu. Sama ketiga mungkin apa ya? Mungkin menyimpan kebencian, dendam mungkin. Bisa dibilang gitu. Oke, nah sekarang kenapa kira-kira Revi bisa meninggalkan 3 hal yang buruk itu? Apa hal yang benar-benar mungkin menyentuh hati Revi yang ibaratnya kayak gini, gue udah nggak bisa nih kayak gini lagi nih. Mungkin ada suatu peristiwa mungkin atau apa, mungkin Revi boleh cerita? Mungkin aku ceritain kisah gimana aku kenal Tuhan Yesus ya. Singkat kok, 5 menit lah paling. Nggak apa-apa ya aku ceritain. Siap. Jadi ceritanya aku tuh dulu sebenarnya kan yang kayak aku ceritain tadi kan, ngomongnya kasar, habis itu suka nonton hal nggak bener di internet dan berbagai macam hal-hal lain kan, namanya anak remaja kan, sama kayak anak-anak remaja lainnya. Tapi singkat cerita, pada suatu hari aku itu punya ketakutan di dalam hidup, ya kan, kekhawatiran, ketakutan, karena sebuah masalah dalam hidup. Jadi aku mencari-cari harapan waktu itu. Aku mulai nonton video-video motivasi di internet, dan pada suatu ketika aku temu video motivator namanya Nick Vujicic. Itu motivator yang nggak punya tangan, yang punya kaki. Pas aku nonton, kok keren banget ya, nih orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa motivasi orang-orang. Menurut aku kan nggak masuk akal banget. Dan semakin aku nonton video dia, ternyata aku menemukan dia tuh orang Kristen. Dan dia bilang dia dapat pengharapannya dari Tuhan Yesus. Ya aku semakin penasaran kan, selama ini Kristen KTP nggak pernah peduli, tapi pas dia bilang Tuhan Yesus mengubah kehidupan dia, kasih dia harapan, saya jadi penasaran. Gue pun mulai nonton video-video khotbah dia, dan setiap kali gue dapat pelajaran bagus, gue suka share ke teman sebangku gue di sekolah dulu. Padahal teman sebangku gue di sekolah tuh teman terbandel, bisa dibilang nakal lah, aneh-aneh, iseng aneh-aneh tuh dia big bossnya deh. Tapi dia best friend saya. Dan singkat cerita, habis itu pada suatu hari pelajaran agama di sekolah gua, ujian terakhirnya itu disuruh bikin liturgi ibadah. Jadi satu kelompok isinya ada 10 orang, tiap orang punya perannya masing-masing, ada pengkhotbah, worship leader, pendoa sebagai bagaimana ya, macam-macam lah, 10 peran berbeda. Dan habis itu teman-teman gua pada bilang, wah ada khotbah nih, Randy. Jadi teman gua di sekolah namanya Randy, anak alim banget, ya kan, anak teladan lah pokoknya. Dan ketika teman-teman gue pada bilang Randy aja, gue merasa iya sih bener, mending Randy aja. Karena sebenarnya gue tuh agak tertarik, pengen khotbah, pengen cobain. Soalnya gue nonton sini kayaknya keren gitu, kayaknya seru kan, bisa cobain. Tapi pas pada bilang Randy aja, aku pikir bener juga. Gue kan hidupnya masih nggak bener, sedangkan Randy jauh lebih teladan. Mending Randy aja, dia juga anak pelayanan di gereja. Tapi habis itu guru agama gue tiba-tiba dia bilang, ini perannya nggak bisa pilih sendiri, harus diundi. Dan ketika guru agama gue ngomong gitu, teman sebangku gue tiba-tiba dia bernubuat, dia bilang, wah bro, feeling gue nih, kalau misalnya lu yang dapat peran khotbah, itu panggilan lu bro, gue suka denger cerita-cerita lu bagus, dia bilang kayak gitu. Jadi kan teman sebangku saya, jadi suka saya ceritain. Dan beneran jadi singkat cerita, si Randy ini sama teman-teman saya yang lain, yang para perempuan, maju, ambil peran mereka, undian mereka, tapi nggak ada yang dapat peran khotbah waktu itu. Karena undian nggak selesai 3, akhirnya gue, teman sebangku gue, sama satu lagi, kita masing-masing ambil satu, ya kan, di depan. Dan yang uniknya, ternyata gue beneran dapet khotbah. Di antara tiga itu ternyata beneran gue yang dapet. Dan pas gue kaget banget kan, wah beneran dapet. Nah abis itu teman sebangku gue lebih heboh lagi, bilang gila beneran dapet bro, nggak bohong, ini panggilan lu harus balikin gue ke jalan yang benar suatu hari nanti. Lu tuh udah kayak Naruto, gue udah kayak Sasuke, balikin gue ke jalan yang benar, dia bilang kayak gitu. Jadi sana gue pun semakin, gue pun pas pulang jadi bertanya-tanya kan, apa benar jangan-jangan ini ada tangan Tuhan yang bekerja gitu. Jadi gue memutuskan buat berdoa, dan pas gue doa ada sesuatu yang aneh terjadi. Gue tiba-tiba nangis, dan nangisnya tuh yang benar-benar parah banget, nangis Bombay, parah banget deh pokoknya. Dan di sana gue bingung kan, kok gue nangis? Karena gue sama ini bukan anak gereja, gue nggak pernah puji Tuhan nangis, berdoa nangis nggak pernah. Jadi gue bingung. Ketika gue kayak gitu, ya udah gue doa aja Tuhan, kalau ada sesuatu, tolong Tuhan yang pimpin deh di depan gue.
Dan singkat cerita, gue lanjut kuliah ke Amerika, dan kata teman-teman gue semuanya, wah ke negara itu fix pergaulan rusak, makin aneh-aneh lah pasti di sana. Tapi ya gue setuju, di sana memang pergaulannya sangat lebih mudah, akses sana sini. Tapi yang lucunya, hari minggu pertama gue malah datang ke gereja dekat rumah. Gue bukan cari yang bagus, gue cuma cari yang paling deket rumah doang. Gue datang, dan di sana yang khotbah namanya Francis Chan, pendetanya. Dan ketika dia khotbah, pas dia bilang Tuhan Yesus mati karena dia sayang banget sama kamu, karena dia mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatin kamu. Entah kenapa pas dia ngomong itu semua bukan sekedar kayak informasi, tapi dia kayak beneran percaya apa yang dia sampaikan, bahwa Tuhan Yesus udah mengubah hidup dia. Jadi sana gue makin bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus yang mengubah kehidupan Nick Vujicic dan juga mengubah hidup Francis Chan ini. Jadi sana gue mulai baca Alkitab, gue mulai beli buku-buku rohani, gue nonton video-video rohani, dan singkat cerita di tengah itu semua gue mulai jatuh cinta, gue mulai percaya sama Tuhan Yesus. Dan di sana pun, ya saya bilang kehidupan gue mulai berubah, ya kan. Biasa teman-teman gue mungkin banyakkan ke Amerika dari yang teladan berubah jadi ke arah yang kurang baik. Nah gue aneh makanya, pas kesana kenal Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dulu ngomong kasar, mulai berhenti. Dulu bukan nggak benar, mulai berhenti. Dulu mendendam, mulai belajar mengampuni. Jadi di situ sih mulai kisah hidup gue. Mantap banget dah, mantap. Oke, luar biasa dah ini. Oke, nah Raf, setelah lu dapet cerita kayak gini nih, cerita kayak gitu, maksudnya pernah nggak ada suatu titik di mana lu ngerasa gagal lagi? Maksudnya kayak jatuh bangun lah, ibarat kayak gitu. Ya, tentu aja pernah lah. Maksudnya pendeta atau motivator rohani, siapapun, sehebat apapun, gue percaya maksudnya nggak mungkin setelah dia jadi pendeta atau lahir baru dari hari ini sampai ntar dia meninggal nggak akan perbuat dosa lagi, itu nggak mungkin, ya kan. Kita masih hidup di dunia sebagai manusia, kita pasti adalah jatuh sedikit-sedikit. Tapi perbedaannya kita harus tahu dulu ya, kalau misalnya orang udah percaya sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh, meskipun dia bisa jatuh lagi, dia pasti hidupnya tuh apa ya, grafnya naik bisa dibilang. Jadi kalau meskipun turun, grafnya selalu naik. Hidupmu akan terus naik dan tidak turun. Iya, membaik terus lah bisa dibilang. Nah, tadi pertanyaannya gimana kalau mengalami kejatuhan ya, pertanyaannya. Nah, kalau misalnya mengalami kejatuhan, aku pengen kita contoh kayak Raja Daud sih. Menurut aku Raja Daud contoh yang luar biasa banget. Kan kita tahu ya, Raja Daud dia udah ngehamilin istri orang, terus suaminya dibunuh. Dosa yang sangat besar. Tapi di tengah itu semua, pada akhirnya Tuhan masih memberikan sebutan yang luar biasa. A man after God's own heart. Daud tetap dekat di hati Tuhan. Kok bisa? Gara-gara setelah Daud meskipun dia udah jatuh, melakukan dosa, dia bertobat. Dia nggak nutupin kesalahannya, enggak. Tapi dia aku udah bersalah, aku udah berdosa. Dia minta ampun ke Tuhan, dia bertobat, dia nggak lakuin lagi, dan dia menjadi pribadi yang lebih baik buat Tuhan. Sama sih, jadi dalam kehidupan kita, ketika kita jatuh, harusnya yang kita lakukan bukanlah menjauh dari Tuhan, karena kekeliruan kita sering kali kayak gitu. Pas kita melakukan dosa, kita pikir, aduh aku najis, aku nggak cocok lah buat dekat Tuhan. Dimana sesungguhnya kalau misalnya kita menjauh dari Tuhan, kita nggak bisa ubah diri kita sendiri. Satu-satunya yang bisa ubah kita adalah Tuhan. Jadi kalau misalnya kita jatuh, yang harusnya kita lakukan adalah bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku udah melakukan kesalahan, Tuhan tolong bantu aku tahu aku nggak bisa berubah tanpa Tuhan. Oke, mantap banget. Ya kayak yang kemarin lu pernah sharing itu juga kan, maksudnya sebab 7 kali orang benar jatuh, maka dia akan bisa bangkit kembali. Tapi kalau misalnya orang fasik, apa gitu, aku lupa, Amsal 18 itu ya? Atau berapa lah, lupa itu. Amsal ya, Amsal. Nah, sama terus, tadi juga sempat tertegur juga sih, maksudnya kayak, sering kali kalau misalnya kita ibaratnya jatuh itu, kita milihnya bukan mendekat, tapi malah menjauh. Yang mana akhirnya tidak akan perubahan apa-apa kepada hidup kita, ya gitu kan. Nah, kayak yang sempat dikatain juga sama waktu kejadian ini, kalau nggak salah yang waktu Tuhan Yesus ngomong sama salah seorang perempuan yang punya 6 suami atau apa gitu, ya kan, dia bilang sendiri bahwa ibaratnya dia adalah air sumber hidup kayak gitu. Kalau misalnya barang siapa yang minum dari air ini, dia tidak akan haus lagi kayak gitu kan ya. Iya. Oke, mantap banget. Oke, Raf. Nah, jadi kita akan masuk, kita udah sedikit bahas tentang perubahan hidup nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke perubahan, kita akan ngomongin tentang masalah nih. Pertama, masalah yang sering dialami seorang pria. Nah, jadi yang masalah yang pertama ini, yang paling sering dialami oleh pria adalah temperamental. Nah, mungkin kalau kita sebagai cowok atau laki kayak gitu ya, mungkin karena kita emang habitsnya adalah orang yang mencari kerja, orang mencari nafkah, orang yang ibaratnya banting tulang buat keluarga kayak gitu. Nah, itu ibaratnya kita gampang stres dan akhirnya
jadi orang yang temperamen. Nah, kira-kira Ya. buat saran buat orang kayak gini gimana, Ref? Atau mungkin lo ada pandangan gimana? Tekanan mentalnya maksudnya gara-gara kekhawatiran ya, bisa bilang ya. Iya, Mencari mungkin uang pekerjaan yang berat. ya, pengen berpikir mungkin gua harus menghasilkan lebih, kalau gua nggak menghasilkan lebih nanti gimana gua menghidupi diri dan keluarga, kayak gitu ya. Mungkin kekhawatiran akan masa depan lah ya, bisa dibilang. Ya, boleh. Jadi pertama kita harus tahu dulu ya, kekhawatiran itu nggak pernah ada untungnya loh buat kita. Ketika kita khawatir, sebenarnya kita itu cuma mengingatkan diri kita akan masalah yang ada tanpa memberikan solusi apa-apa. Ketika kita khawatir, terkadang malah kita membuat musuh baru di dalam kehidupan kita. Kita bukan diserang sama keadaan kita doang, tapi kita juga diserang sama pikiran kita sendiri. Jadi kekhawatiran itu nggak pernah menguntungkan. Itu hal pertama yang harus kita taw. Nah, yang kedua adalah gini, aku suka apa yang Tuhan Yesus bilang ya pada Matius 6. Tuhan Yesus ngerti banget keadaan manusia, ya kan, stresnya manusia, kekhawatiran manusia. Makanya pada Matius 6, Tuhan Yesus bilang, janganlah engkau khawatir. Coba lihat burung-burung di udara, mereka nggak ngumpulin makanan, tetap bisa makan setiap hari. Bunga-bunga di ladang, mereka nggak mendandani diri, tapi tetap terlihat cantik. Nah, kalau misalnya Tuhan pelihara burung-burung di udara dan juga bunga-bunga di ladang, bukankah berarti dia akan lebih lagi memelihara kamu, karena kamu itu spesial dari itu semua. Kamu itu lebih disayang, Tuhan lebih peduli lagi sama kamu dibanding itu semua. Nah, jadi hari ini kalau misalnya pertanyaan adalah gimana caranya kita supaya nggak tertekan di dalam hidup, nggak khawatir. Caranya adalah semakin kita sadar kalau Tuhan tuh menyertai kita dan sayang sama kita, maka semakin kita bisa mengalahkan kekhawatiran yang ada. Nah, gimana caranya kita bisa memiliki iman yang lebih kuat? Tadi kayak yang aku bahas di awal, baca firman Tuhan itu yang pertama. Soalnya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sebenarnya surat cinta Tuhan dan isinya tuh janji-janji Tuhan. Semakin kita baca, semakin kita tahu janji-janji Tuhan, semakin kita ingat, semakin kita pun gak bisa, otak kita pun semakin terisi penuh sama janji Tuhan, semakin gak ada space kosong buat kekhawatiran masuk. Jadi menurut gua gitu sih, ya. Amin. Nah, oke, mantap banget. Nah, jadi tadi kan udah nyinggung masalah kekhawatiran juga nih, Ref. Nah, kita mungkin ada case lain, mungkin bukan kekhawatiran kayak gitu ya, Ref. Jadi mungkin kalau gue pernah baca kayak gitu kan, entah lupa, tapi gue lupa di mana kayak gitu. Jadi kekhawatiran seorang cewek itu biasanya karena mungkin biasanya masalah tubuh yang kurang ideal kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya cowok itu adalah masalah pencapaian kayak gitu. Nah, tapi ini bukan masalah kekhawatiran lagi. Biasanya kalau misalnya seorang cowok nih bisa ibaratnya mencapai sesuatu, itu yang terjadi adalah sombongannya meningkat. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ini ada hubungannya kekhawatiran dan kesombongan nih mungkin. Nah, kira-kira buat mengatasi hal yang kayak gini biar nggak khawatir dan juga nggak sombong, alias mungkin tetap rendah hati gitu. Nah, gimana cara tetap rendah hati ya? Ya, jadi yang harus kita tahu adalah seringkali kesombongan terjadi soalnya kita suka membanding-bandingkan sih. Jadi contohnya kalau misalnya aku membandingkan sama pencapaian aku bandingin sama orang lain, dan ternyata, atau mungkin keadaan aku ya, apa yang aku punya aku bandingin sama orang lain, dan ternyata orang lain punya lebih banyak, yang bakal terjadi adalah iri hati biasanya. Tapi misalnya orang tersebut pencapaiannya lebih rendah, apa yang dia punya lebih rendah dari aku, jadi sombong, ya kan, seringkali gitu kan. Jadi yang pertama kuncinya jangan sampai kita membanding-bandingkan. Kita jangan fokus sama apa yang orang lain punya, tapi fokus aja sama apa yang kita punya, selalu bersyukur. Yang kedua ya, yang nyambung juga adalah bersyukur. Ingat, semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan bilang pada firman-Nya kan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat, karat, mencuri, bisa ambil kapan aja. Tapi kumpulkan harta di sorga, di mana ngengat, karat, mencuri, nggak ada yang bisa ambil. Nah, sama halnya dalam hidup ini. Jadi ya sarannya supaya nggak sombong, kita ingat semua pemberian, Alkitab juga bilang kan semua pemberian yang baik itu asalnya dari atas, dari Tuhan. Jadi tengah itu semua ya, daripada kita sombong, ingat buat bersyukur semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Pencapaian kita, kesuksesan kita, semua uang kita itu dari Tuhan. Bisa hilang kapan aja. Dan maka itu lebih baik kita bersyukur tapi jangan sombong. Firman Tuhan juga bilang kan, yang tertinggi di kerajaan sorga bukan dia yang duduk di posisi tertinggi, melainkan dia yang melayani. Nah, itu di dalam hidup ini ya kita harus rendah hati, harus ingat bahwa semua dari Tuhan, dan kita semua yang kita punya, kalau punya pencapaian, punya banyak uang, itu artinya kita punya tanggung jawab yang lebih besar buat bantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan.
Yes, benar banget. Kayak yang dikatakan di Lukas 16 ya, maksudnya barang siapa setia dalam perkara kecil, maka ia akan setia juga dalam perkara besar. Sih. Iya, betul. Oke. Nah, terus ini masalah ketiga nih, Ray. Jadi biasanya kalau misalnya cowok ini, kayak yang tadi Ya, Revi juga mungkin alami kan, tadi kan, masalah nafsu nih. Nah, ya. nafsu atau mungkin masalah porno lah, kayak gitulah ya. Nah, gimana cara Revi mungkin bisa keluar dari suatu hal yang pornografi ini? Mungkin buat kita tuh sebagai cowok tuh kayak susah tuh untuk mengeluarkan ibaratnya pikiran mesum ini, karena kayaknya banyak orang, bahkan cewek pun bilang, cowok tuh otaknya mesum kayak gitu. Iya, iya. Nah, Jadi gimana? hawa nafsu bisa bilang ya salah satu musuh yang lebih berat untuk kebanyakan cowok sih ya dibanding cewek. Jadi mungkin pertama yang aku ingat di Alkitab kan dibilang, aku lupa ya bahasa Indonesianya. Cuman bahasa Inggrisnya flee from lust ya, kalau nggak salah, free from lust. Aku lupa kalimat aslinya. Tapi intinya adalah lari dari hawa nafsu. Jadi intinya gini, seringkali kalau misalnya cowok melakukan atau buka pornografi itu biasa ada pendorongnya gitu loh. Mungkin contohnya dia buka Instagram, dia lihat ekspor dia, habis itu ada perempuan-perempuan yang mungkin pakai bajunya minim, seringkali terkadang itu bisa mendorong cowok-cowok buat membuka. Atau mungkin contoh lain, dia di kamar sendirian buka laptop, mungkin habis itu dia bosan dia buka. Biasanya ada pendorong-pendorongnya. Jadi kita harus tahu dulu pendorongnya apa. Dan kalau misalnya tahu, yang harus kita lakukan adalah jangan kita biarkan diri kita bertemu dengan posisi itu. Contohnya, kalau misalnya explore kita ini suka ada gambar nggak benar, di Instagram kan ada fitur kita bisa kayak apa ya namanya tuh. Jadi kayak not interested in this content, ada di Instagram. Jadi kita lakukan itu supaya nggak muncul-muncul lagi di feeds atau di explore Instagram kita. Atau mungkin contohnya kita juga bisa di rumah, ya kalau misalnya kamu tahu kamu lagi setiap malam misalnya kamu bosan suka buka yang aneh-aneh, ya udah kamu jangan buka laptop kamu mending baca buku atau apa. Kalau misalnya kamu tahu buka laptop malah bisa menggoda kamu, jangan buka laptop malam-malam. Nah, habis itu yang kedua, yang lebih penting lagi dibandingkan cara yang pertama ini adalah hubungan sama Tuhan. Karena aku percaya yang bisa bikin orang sungguh-sungguh meninggalkan dosa dia bukanlah kedisiplinan kita, bukanlah kedisiplinan dia, tapi ya hubungan sama Tuhan. Semakin kita sadar betapa besar kasih Tuhan buat kita, semakin kita punya kerinduan buat ninggalin dosa kita. Maka itu penting banget menurut aku bangun hubungan sama Tuhan. Doa, minta pertolongan sama Tuhan. Sungguh-sungguh ceritain aja, Tuhan, aku saat ini lagi terbelenggu sama dosa hawa nafsu ini dan aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku mau berubah. Tuhan tolong bantu aku. Dan aku percaya ketika kamu sungguh-sungguh berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kamu. Do your best and God will do the rest. Yes, amin. Jiwat luar biasa. Oke. Nah, jadi Rev, ini untuk masalah pribadi kita cukupin ya, karena mungkin masih ada banyak pertanyaan kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan beralih ke masalah pribadi dengan hubungan kayak gitu. Nah, Rev, jadi kan kalau misalnya kita sebagai cowok, itu kan nanti kan kita bakal jadi kepala rumah tangga kayak gitu kan ya. Nah, jadi mungkin cuman kecenderungan doang. Kecenderungannya adalah kalau misalnya kita nanti jadi kepala rumah tangga, ibaratnya kita tingkat egoisnya semakin tinggi kayak gitu. Atau mungkin ibarat nanti kalau misalnya kita membangun rumah tangga, ibarat kita bakal menjadi orang yang paling pengatur dalam rumah tangga kayak gitu. Nah, kira-kira untuk menghindari hal-hal seperti ini gimana nih, Ren? Untuk berhubungan misal nanti untuk ke rumah tangga supaya nggak egois. Nggak egois, benar. Supaya nggak egois ya. Mungkin kita harus ingat terlebih dahulu ya tentang love sih, tentang love. Jadi kita harus tahu dulu love itu it's about giving ya. Love itu nggak egois, love itu justru murah hati. Jadi kita harus ingat ketika kita berumah tangga sama seorang perempuan, ya sebenarnya intinya bukanlah perempuan itu harus melayani kita, tapi kita pun harus melayani dia. Sama perempuan pun harus fokusnya bukan dilayani sama laki-lakinya, tapi untuk melayani. Jadi hubungan yang baik itu bukan saling minta dilayani, tapi saling melayani. Jadi kita harus mikir fokus ini terlebih dahulu gitu, supaya kita nggak dikuasai sama egois. Kita harus tahu bahwa relationship itu tentang saling melayani, bukan saling minta dilayani. Nah, habis itu yang kedua adalah ya kita harus ingat kalau istri kita di masa depan atau rumah tangga kita, yaitu Tuhan kasih adalah tanggung jawab kita gitu untuk ngurus mereka gitu. Ya rumah tangga ada untuk kita urus, untuk kan maksudnya kita laki-laki kan juga tulang punggung, namanya tulang punggung kan kita, ya kan?
kita yang menopang tubuh gitu kan. Jadi intinya itu sih, makanya pertanyaan tadi gimana nggak egois ya? Ya benar ya, gimana nggak egois ya? Oke, benar. Ya, adalah seperti itu. Dan yang kedua adalah kita harus ingat, mungkin terkadang pasangan kita nyebelin, mungkin aja ya kan, mungkin pasangan kita nyebelin. Tapi Tuhan mengajarkan di firman Tuhan bahwa kita melayani bukan karena orang lain layak untuk dilayani, tapi kita melayani soalnya Tuhan udah terlebih dahulu melayani kita yang sebenarnya nggak layak. Ya kan, gue suka kisah di dalam Alkitab, Tuhan Yesus dia membasuh kaki murid-muridnya, dan yang lain semuanya pada panik kan, guru, kok kamu membasuh kaki kami kan murid kamu, harusnya jangan dong, harusnya kami yang membasuh kaki kamu. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini harus terjadi, dan aku lagi kasih contoh buat kamu. Kalau misalnya aku yang merupakan guru dan Tuhan kamu mau melayani kamu, maka kamu pun harus melakukan yang demikian, termasuk kepada pasangan kita nanti di masa depan. Amin. Oke. Nah, jadi ini karena kita udah nyinggung pasangan juga nih ya, sedikit mungkin hubungannya. Nah, jadi Rev, mungkin ada ini nggak? Ada sesuatu mungkin yang mungkin lo sampaikan buat teman-teman cowok atau mungkin buat semua yang melihat ini deh, ibaratnya. Apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapin seorang pasangan, atau mungkin karena kita ngomong cowok, mungkin apa yang perlu sebenarnya seorang cowok tuh persiapkan sebelum masuk dalam sebuah relationship kayak gitu? Yang perlu disiapkan adalah, pertama adalah iman. Kamu harus terlebih dahulu punya hubungan sama Tuhan. Tadi kayak yang Petrus ceritakan, perempuan yang punya 6 suami kan. Pada akhirnya Tuhan Yesus bilang bahwa kalau misalnya kamu terus minum air dari tempat ini, kamu akan tetap merasa haus. Tapi barang siapa minum air yang dapat kuberikan, dia nggak akan pernah haus lagi. Bahkan dari dalam dirinya akan terpancar air kehidupan kan. Jadi ya kalau misalnya kita pengen jadi berkat buat pasangan kita, seringkali kesalahannya adalah cowok malah jadi parasit, malah menjatuhkan pasangannya ke dosa, ya kan. Itu sangat tidak baik. Jadi kalau misalnya justru laki-laki pengen bisa bawa pasangannya ke arah yang baik, membawa pasangannya ke arah Tuhan, maka tentu dia harus punya hubungan yang kuat terlebih dahulu sama Tuhan. Ya itu yang pertama, ya kan, harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kedua adalah uang. Jujur aja, kita makan nanti nggak pakai cinta, ya kan, pakai uang, butuh uang. Uang tuh nggak jahat, ya kan, cinta akan uang tapi uang kita butuh, ya kan, buat rumah, buat makanan, butuh. Maka itu kerja keras. Selagi masih single, belum punya pasangan, ya kerja keras, rajin belajar, ya kan. If you stop learning, you stop growing gitu. Makanya belajar yang banyak, baca buku yang banyak, isi pengetahuan di dalam berbagai macam aspek, dan juga kerja keras di dalam pekerjaan, di dalam usaha, lakukan yang terbaik supaya nanti ketika punya rumah tangga ya kamu bisa menghidupinya dengan baik. Benar banget, setuju banget, asli luar biasa dah. Oke, nah terus kira-kira nih mungkin sekarang buat cewek ya, sekarang buat cewek nih. Kira-kira kalau misalnya kita cowok, sebagai cowok, kita seharusnya mencari cewek yang kayak gimana nih? Asik. Kita sebagai cowok mencari cewek, yang mencari cewek seperti apa nih kriterianya? Mungkin kalau menurut Revi mungkin. Oke. Yang pertama harus dekat sama Tuhan juga, ya kan. Yang pertama udah pasti jangan sampai maksudnya kita punya pacar juga yang membawa kita menjauh dari Tuhan, ya jangan sampai kayak gitu kan. Harus cari yang bisa membuat kita semakin dekat pada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari yang cantik karakternya. Jadi kita kan cowok seringkali fokusnya cantik luar dulu, ya kan. Bener banget. Emang ngerti sih, maksudnya pertama kali ketemu kan mungkin yang bikin atraktif ya mungkin tampak luarnya dulu kan, soalnya kan kita belum kenal dalamnya kan. Tapi kalau cari pasangan, aku rasa jangan langsung jatuh cinta gara-gara penampilan luar, tapi kenalin dulu sebagai teman, kenalin. Dan kalau misalnya karakternya baik, maksudnya sabar orangnya, orang yang murah hati, rendah hati, sayang keluarga, pedulian, punya inisiatif membantu orang, ya kalau misalnya dia memiliki karakter yang indah, ya itu yang harusnya kamu pilih. Lebih baik karakternya baik, tapi mukanya mungkin menurut kamu ya bukan the best lah kamu. Tapi kalau misalnya karakternya sangat baik, ya mending yang seperti itu daripada mungkin castingnya sangat luar biasa tapi dalamnya mungkin udah tersinggung, suka mendendam, suka marah-marah, atau mungkin suka mengeluarkan kata-kata negatif. Ya daripada yang seperti itu, mending yang dalamnya baik. Menurut aku itu sih yang terpenting. Mantap. Oke, nah jadi ini terakhir nih, Rev. Jadi mungkin beberapa dari kita mungkin ibaratnya kita nggak punya sosok orang tua yang mungkin ibaratnya sesuai dengan harapan kita kayak gitu ya. Dan mungkin kita sebagai cowok mungkin
paling paling mudah untuk ibaratnya menyimpan apa ya, menyimpan dendam atau mungkin sama orang tua kita sendiri atau mungkin sama anggota keluarga kita yang lain kayak gitu. Nah mungkin ada saran nggak Rev mungkin buat teman-teman atau orang-orang yang ibaratnya masih punya kepahitan atau mungkin kayak ibaratnya dendam lah sama keluarganya sendiri kayak gitu. Tentu bukanlah sesuatu yang mudah ya kalau misalnya memiliki orang tua yang berlaku tidak baik kepada kita kan. Orang tua kan harusnya bisa dibilang kan yang menolong kita, menopang kita. Memang tidaklah mudah. Tapi ya yang pertama kita harus ingat menyimpan dendam, kebencian itu akan selalu merugikan kita. Ketika kita menyimpan dendam, itu tuh kita kayak lagi minum racun dan berharap orang lain yang mati gitu. Ketika kita nyimpan dendam, kita yang justru dirugikan. Kita nggak bisa move on dalam hidup, kita jadi kepikiran, nggak bisa efektif mencapai masa depan kita. Jadi kita harus meninggalkan kebencian ini. Yang pertama kita harus tahu itu dulu, kebencian merugikan bagi diri kita sendiri. Nah yang kedua adalah sebenarnya kunci dalam segala hal ya, dari tadi semua sama, hubungan sama Tuhan sih. Tapi ini yang beneran aku benar-benar percaya, semakin kita sadar, makanya penting banget baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan pun kita akan melihat bagaimana Tuhan yang telah terlebih dahulu mengampuni kita yang sebenarnya nggak layak. Kita yang udah punya banyak dosa, pelanggaran di dalam hidup kita, ya kan kita nggak menaati Dia, kita lebih cinta dosa. Tapi di tengah itu semua, Tuhan Yesus ngampunin kita. Dosa kita yang banyak ini yang harusnya masuk neraka kitanya, Tuhan kasih keselamatan. Dia rela berkorban demi kita, nyelamatin kita, kasih kita akses untuk masuk ke dalam kerajaan sorga melalui dirinya. Jadi yang kedua adalah yang bisa mendorong kita buat melepaskan dendam ini adalah kasih dari Tuhan Yesus. Makanya menurut aku penting banget, mungkin kalau misalnya kamu saat ini baca firman, kamu kadang suka nggak ngerti, nggak apa-apa baca buku rohani buat jadi kayak tambahan di dalam hari-hari kamu nonton video-video khotbah pendeta tentang mengampuni, lihat kesaksian orang-orang tentang mengampuni. Menurut aku bagus banget, karena aku pun secara pribadi, aku dapat berkat banyak banget melalui kesaksian-kesaksian orang di mana mereka mengampuni. Di mana mungkin orang yang bisa bilang dulu mereka benci adalah orang-orang yang jahatnya itu benar keterlaluan. Pas aku nonton kisah-kisah mereka, ini keterlaluan banget. Tapi di tengah itu semua, ketika mereka bilang mereka udah mengampuni, mereka bisa sayang sama orang itu, entah kenapa aku pun ya dulu pas maksudnya belum kenal sama Tuhan, ketika aku lihat kesaksian orang lain yang mungkin ada apa ya, maksudnya ada orang yang berbuat jahat padanya sehingga dia benci tapi dia bisa ampunin, di sana aku merasa kayak ada sesuatu yang indah gitu loh. Jujur aja aku merasa kok bisa ya, kayak ada keajaiban, dan aku pun pengen bisa kayak gitu loh, mengampuni orang yang bersalah gitu. Jadi kalau misalnya caranya gimana ya, menurut aku kamu lihat kesaksian orang-orang, dan ketika kamu lihat senyuman mereka di mana mereka mengampuni, kamu pasti bakal sedikit demi sedikit juga semakin mau, dan hubungan sama Tuhan akan menolong kamu. Yes, benar banget. Nah, luar biasa banget nih. Nah, jadi kayak tadi juga Revi bilang tadi juga kan, ya apa? Ketika kita melihat kesaksian orang lain, biasanya hidup kita juga akan ikut berubah kayak gitu kan ya, Rev? Nah, aku juga sempat, maksudnya suka banget sama sebuah quotes kayak gitu dari sebuah film kayak gitu kan ya. Ini sharing juga dikit lah maksudnya. Jadi ada yang bilang bahwa hidup ini tuh kayak sebuah ikatan kimia, kalau nggak salah di I Am Not Ashamed kalau nggak di film ini. Jadi si Rachel Scott ini dia bilang kayak gitu. Jadi ketika kita menunjukkan apa ya, compassion kita kepada orang lain, maka orang lain pun tuh juga akan bisa menunjukkan compassion-nya. Nah, begitu pula dengan ketika kita ibaratnya menunjukkan bagaimana perubahan hidup kita, pasti orang lain juga akan ikut berubah kayak gitu kan ya, Rachel. Oke. Nah, jadi ini kita kan karena udah hampir tinggal 15 menit doang nih kelihatannya. Nah, kita akan masuk ke topik ketiga nih. Nah, jadi untuk topik ketiga ini adalah tentang apa? Pelayanan kayak gitu, kehidupan pelayanan. Nah, jadi yang paling pertama yang paling akan aku bahas itu adalah masalah, mungkin ini buat teman-teman yang gerejanya mungkin nggak besar atau mungkin yang gerejanya biasa kecil atau mungkin bisa dibilang kecil kayak gitu ya, Rat. Jadi permasalahannya adalah mereka jadi orang yang ibaratnya kok gue lagi sih yang melayani, kok gue lagi sih, kok nggak orang lain kayak gitu. Nah, itu gimana untuk menghadapi atau permasalahan yang terjadi dalam diri kita sendiri kayak gitu? Mungkin yang pertama ya kita harus ingat dulu ya, maksudnya kan kita melayani jangan sampai karena sebuah kewajiban atau keharusan, tapi ya lihat pelayanan sebagai sebuah kehormatan lah, kesempatan yang Tuhan udah kasih buat melayani. Tapi ya mungkin aku ngerti juga kalau misalnya mungkin gereja yang kecil, pekerjaannya sedikit, pelayanannya sedikit, kan mungkin kita punya aktivitas lain juga terkadang kan, tapi habis itu malah dipaksa jadi kesulitan. Nah, saran aku adalah discipleship, pemuritan.
Jadi contohnya mungkin kayak aku kan, aku bisa bilang ya penginjil nih lewat online. Aku pun saat ini melakukan pemuritan. Jadi ada teman-teman aku yang mungkin mereka cerita punya kerinduan buat jadi seorang pembicara pun, ya aku latih, aku kasih kesempatan. Contohnya aku pas mau khotbah ke sebuah tempat, aku kasih kesempatan ntar 10 menit sebelum aku khotbah dia sharing dulu gitu loh. Jadi tujuan aku adalah jangan sampai Revi one man show. Soalnya kalau misalnya Revi udah nggak ada gitu kan, mungkin waktunya udah habis di dunia ini, terus nanti siapa yang lanjutin gitu kan? Nah, aku nggak mau nggak ada yang lanjutin. Aku pengennya punya, bisa dibilang anak-anak rohani yang lanjutin apa yang aku bikin gitu kan? Ibaratnya generasi gitu ya? Iya, next generation-nya. Dan mungkin next generation yang aku maksudkan bukan berbicara tentang umur doang ya. Ya umur juga ya, maksudnya orang yang lebih muda, tapi juga kita bagikan spirit melayani kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi contohnya mungkin kalau misalnya kamu pemain atau worship leader dan di gereja kamu nggak ada yang bisa worship leader lagi, ya caranya adalah kamu melatih teman-teman kamu supaya bisa jadi worship leader lain. Nanti habis itu kasih kesempatan buat mereka melayani. Jadi di gereja itu worship leadernya bukan cuma kamu, tapi bisa ada 3 orang lagi mungkin yang memiliki kemampuan untuk jadi worship leader. Oke, mantap. Nah, jadi ini tadi kita udah nyinggung dikit juga nih masalah yang kedua nih, Rev. Jadi tadi kan Rev juga udah ngomong masalah pemuritan. Oh, silakan aja minum dulu, Rev. Ya, oke. Jadi gini, Rev. Jadi tadi kita udah ngomong masalah pemuritan kayak gitu juga ya, pemuritan sama ibaratnya menyiapkan generasi selanjutnya kayak gitu. Nah, mungkin permasalahan mungkin setiap dari kita mungkin kali ya, kalau misalnya kita mau mulai memuridkan atau mungkin kita mulai mau ngajarin, permasalahan paling pertama adalah biasanya stopnya adalah aku punya masalah yang kayak gini nih, aku punya ibaratnya sesuatu yang jelek ibaratnya kayak gitu ya, atau mungkin aku nggak pantas buat nyeritain firman Tuhan. Nah, mungkin Revi dulu gimana ceritanya biar bisa pertama kali sharing tentang firman Tuhan kayak gitu. Jadi menurut aku jangan sampai kita merasa nggak layak, dosa, masa lalu buruk. Kita lihat aja contohnya dalam Alkitab, semua orang yang Tuhan pakai semuanya masa lalunya buruk kok. Paulus pembunuh dulu, bunuhin orang-orang Kristen, tapi dipakai Tuhan buat nulis perjanjian baru banyak banget, dan juga dia kan bisa bilang penginjil yang luar biasa pada zamannya. Petrus dulu nyangkal Yesus 3 kali, tapi Tuhan Yesus tetap menggunakan dia kok untuk jadi pemimpin gereja yang luar biasa. Daud, dia udah melakukan percabulan gitu kan, dia udah hamilin istri orang sangat parah, tapi pada akhirnya Tuhan tetap menggunakannya untuk jadi raja bagi bangsa Israel yang luar biasa banget. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya kegagalan, kesalahan masa lalu yang sangat buruk, tapi Tuhan masih bisa menggunakan mereka. Nah, aku juga percaya Tuhan bisa menggunakan setiap dari kita. Apapun kesalahan kita, kegagalan kita, masa lalu kita, Tuhan bisa menggunakan kita buat jadi garam dan terang. Bersama Tuhan Yesus, aku percaya kita bisa jadi berkat buat keluarga kita, teman-teman kita, semua orang. Oke, mantap banget. Jadi tadi yang kayak dibilang sama Revi tadi. Jadi jangan pernah lihat masa lalu kita, karena ibaratnya kalau misalnya kita lihat masa lalu, kita nggak akan bergerak kayak gitu ya, Rev. Stuck dengan masa lalu kita. Padahal kita masih punya masa depan yang luar biasa yang udah disiapin sama Tuhan, kayak gitu kan ya. Amin. Oke. Nah, jadi mungkin ini mungkin kita akan masuk ke Q&A karena kita tinggal 10 menit ya. Jadi kita akan coba lihat dari teman-teman tadi yang sempat menanyakan, ada berapa pertanyaan? Oke. Maaf ya teman-teman, mungkin kalau misalnya ntar pertanyaan yang nggak bisa dijawab semua karena emang banyak banget di sini. Jadi, oke. Waduh. Ini yang pertama nih. Ada dari... Oh. Bentar. Kok tidak ada pertanyaan? Scroll banyak banget. Apa? Mana? Ini ada yang nanya tuh, Kak, bagaimana cara kita berubah? Oh, tadi ini ada pertanyaan. Apa? Bagaimana caranya kita berubah? Bagaimana cara kita berubah? Kayak gitu. Rev, silahkan. Bagaimana cara kita berubah? Bagaimana cara kita berubah ya? Ya sebenarnya sama sih sama jawaban kita sepanjang video ini ya. Oh iya. Tapi mungkin aku kasih sesuatu yang baru dia. Cara kita berubah adalah hubungan dengan Tuhan Yesus. Tadi kan aku udah bahas sedikit kan, intinya adalah doa, baca firman kan, semakin dekat hubungan kita sama Tuhan, Tuhan yang akan mampukan kita buat berubah.
Nah, habis itu mungkin ada cara lain, tips lain yang tadi aku belum sampaikan adalah milikilah komunitas rohani. Kan 1 Korintus 15 ayat 33 kan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, aku juga percaya tuh kebalikannya. Pergaulan yang baik bisa membangun kebiasaan yang baik. Makanya penting banget punya komunitas rohani yang baik. Kalau misalnya kamu selama ini bergaulnya dengan orang-orang yang maksudnya ya pergaulannya bebas segala macam, ya saran aku kalau temenan boleh sama siapa aja, tapi kalau yang namanya sahabat atau mungkin pasangan yang orang yang deket banget sama kamu, pilihlah yang bisa membangun kehidupan kamu. Dan juga carilah komunitas rohani yang baik di gereja kamu, yang bisa ajarin kamu, nasehatin kamu ke arah yang lebih baik. Itu ada salah satu cara untuk berubah yang menurut aku sangat efektif. Oke, siap. Itu pertanyaan yang pertama. Oke, yang kedua nih, ada pertanyaan lagi. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan seorang yang dikatakan jauh dari Tuhan dan gak mau dengerin omongan orang? Jadi, mungkin aku nangkap pertanyaan kayak gini, Ren. Jadi, gimana cara kita nyadarin orang yang ibaratnya udah nutup kuping duluan, kita mau ngasih tahu. Nah, kayak gitu. Iya. Caranya sih yang pertama menurut aku ya doa buat orang itu ya. Kita percaya sama kuasa doa, kita doain supaya Tuhan mengubah hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya kita nasehatin aja sebisa kita. Tapi tentu nasehatinnya dengan cara yang ramah, cara yang baik. Soalnya kesalahan kita seringkali kita nasehatin orang tapi kayak marah-marah, maksa. Kayak justru itu menurut aku malah membuat hati orang jadi keras. Makanya ya sebaik mungkin kita nasehatinya dengan ramah. Yang ketiga adalah ya kita temenan aja sama dia. Aku percaya ketika kita temenan sama dia, lama-lama hatinya pasti sedikit demi sedikit terbuka karena hubungan kita sama dia. Dia mau lebih dengerin perkataan kita. Kalau misalnya kita temen dia, kalau misalnya kita bukan siapa-siapanya dia, ya mungkin dia bakal lebih nutup. Tapi kalau misalnya kita sahabat dia yang bisa dia percaya, hatinya bisa lebih terbuka. Dan yang keempat adalah sabar. Karena ya mungkin ya aku ngerti setiap dari kita kan pasti pengennya ya orang itu langsung bertobat hari itu juga. Tapi ya kenyataannya dunia ini ya terkadang kita butuh waktu gitu loh. Kita udah doain, kita udah sampein, ya udah kita sabar aja. Tuhan punya waktunya sendiri. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, who knows. Tapi yang penting kita udah nabur persembuhan dari Tuhan. Amin. Yes, amin. Pokoknya dia sabar sama orang-orang yang ibarat kita mau ubah ibarat kayak gitu ya. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir karena tinggal 5 menit. Jadi ini ada pertanyaan satu lagi nih. Gimana caranya supaya kita nggak terlalu menyalahkan diri kita terhadap suatu hal? Gitu, gimana caranya nggak terlalu menyalahkan diri kita ya? Aku pengen ingetin setiap dari kita bahwa terkadang yang namanya bukan terkadang sih, tapi selalu yang menyalahkan diri kita itu antara dua ini, godaan sejahat atau diri kita sendiri karena pikiran negatif kita. Jadi aku pengen bilang bahwa perkataan-perkataan ini itu bohong. Kalau misalnya kita baca firman Tuhan mengatakan bahwa dia punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Amin. Dia bisa menggunakan sesuatu yang buruk untuk mendatangkan kebaikan di masa depan. Jadi aku nggak tahu, mungkin kamu udah melakukan kesalahan dan kegagalan dan itu membuat kamu malu, jadi nggak bisa move on dalam hidup. Nah, aku pengen ingetin kamu kalau masa lalu kamu nggak perlu mendefinisikan masa depan kamu. Tuhan bilang kamu dikasihi, Tuhan bilang dia punya rencana baik, Tuhan bilang kamu adalah garam dan terang. Jadi kamu harus melepaskan tuh pikiran-pikiran negatif. Apa ya, bahasa Inggrisnya shame atau bahasa Indonesianya apa ya shame? Khawatir apa sih? Bukan khawatir, perasaan malu lah dengan diri sendiri itu kamu harus buang, soalnya itu bukan shame gitu ya, malu gitu ya? Iya, maksudnya jangan malu akan diri kamu gitu loh. Kegagalan itu cumanlah sebuah kegagalan itu cuman sebuah kejadian, tapi kegagalan itu bukanlah diri kamu. Kegagalan cuman kejadian yang pernah terjadi, tapi Tuhan bisa menggunakanmu tetap aja. Kamu bisa lihat contoh di Alkitab kayak tadi aku udah ngomongkan, Petrus, Daud, Paulus, mereka juga orang-orang yang pernah mengalami kegagalan dan kegagalan mereka juga sangat besar. Tapi kita bisa lihat ya kehidupan mereka, Tuhan menggunakan mereka jadi berkat yang luar biasa. Nah, aku juga percaya kamu pun bakal dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, luar biasa banget. Oke, kayaknya teman-teman maaf banget kita waktunya tinggal dikit banget nih, tinggal 5 menit. Jadi Ref, mungkin kita akan tutup nih Ref. Jadi mungkin ada pesan apa buat teman-teman Geology Christian Community dan mungkin buat teman-teman juga yang melihat live ini? Iya, pesan aku buat kalian mumpung stay at home ini, belajar sebanyak mungkin. Belajar bisa buku-buku yang mungkin aku percaya semua dari kita punya buku-buku yang selama ini udah kita beli tapi kita belum baca sama sekali. Mulai ambil, mulai baca, belajar ya kan.
semakin banyak belajar, kamu semakin bertumbuh dan berkembang. Dan yang kedua, deketin diri sama Tuhan. Mungkin sama ini kamu sibuk, pekerjaan, belajar, nggak gitu banyak waktu sama Tuhan. Ya ini momennya buat kita bangkitin iman kita lagi, deketin diri sama Tuhan. Mungkin selama ini belum memiliki kebiasaan baca Alkitab, ya kita mulai membiasakan diri baca Alkitab supaya menjadi kuat imannya. Itulah pesan dari saya. Luar biasa Tuhan udah. luar biasa. Oke, pesan malam hari ini luar biasa ya teman-teman dari teman kita, kakak kita Revi hal ini. Jadi mungkin untuk menutup, aku boleh minta Revi buat doa buat kita semua. Boleh, yuk kita tutup mata bareng-bareng, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk mendengar sedikit dari firman-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang hadir di dalam live IG ini, Kau yang berkati mereka, jauhkan mereka dari ketakutan ataupun kekhawatiran, Kau bangkitkan iman mereka, dan juga tolong Kau lindungi mereka, untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar nggak ada satupun virus yang dapat menyentuh mereka, dan juga tolong Kau sertai mereka, mungkin yang saat ini lagi kesulitan di dalam hal ekonomi, pekerjaan, Kau yang kuatkan iman mereka, Kau yang berikanlah jalan mereka. Kami percaya Tuhan, meskipun ada pintu-pintu yang tertutup, itu berarti akan ada pintu-pintu baru yang dibukakan oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa agar setiap orang yang ada di live IG ini pun mereka bisa semakin kenal sama Engkau. Kau bukakan pintu hati mereka, Kau yang masuk dalam kehidupan mereka, Kau yang ubah mereka sehingga mereka pun bisa meninggalkan dosa-dosa mereka dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sangat indah, Kau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ayo semua percaya, kita katakan, amin. Amin. Oke, jadi teman-teman terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini, dan juga thank you banget Rev udah sharing banyak hal pada hari ini dalam acara kita Metamorphosis Talk 2 ini. Tentunya ini luar biasa banget ya, mungkin buat teman-teman juga yang baru ngelihat live IG ini. Jadi makasih buat teman-teman yang udah join. Nanti teman-teman mungkin yang belum sempat nonton live IG ini, nanti kita bakal tersimpan sampai 24 jam. Dan ada kabar bahagianya, kalau misalnya teman-teman masih mau lihat obrolan kita ini, nanti bakal kita share offline ya, mungkin via YouTube-nya Geology Christian Community. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi aku terima kasih banget buat Revi, terima kasih buat waktunya, maaf buat udah mengganggu waktunya di rumah. Semoga teman-teman di sini yang udah ngelihat live IG ini boleh terberkati, dan semoga teman-teman yang di sana juga boleh semakin berubah menjadi serupa seperti Kristus. Oke, sampai jumpa dan Tuhan Yesus berkati. God bless. Tuhan Yesus berkati, Rev. God bless. God bless.